Namanya adalah Aphrodite. Ia dinamai sebagai dewi orang-orang tuanya karena ia mempunyai mata yang besar dan rambut yang kuning keemasan. Dan Aphrodite dilahirkan sangat cantik. Pada suatu hari Aphrodite berjalan dengan orang tuanya dan ada produser yang ingin mengontak Aphrodite. Dan akhirnya Aphrodite pun menjadi seorang aktris. Dan itu membuat orang tua Aphrodite tidak ingin bekerja lagi karena Aphrodite sekarang sudah sukses dan bisa memenuhi kebutuhan hidup orang tuanya. Setelah beberapa tahun menjalani karirnya, akhirnya Aphrodite pun merayakan kesuksesannya dengan membuat kue dalam rangka ulang tahun dan dari kesuksesan karirnya. Namun pada saat hari yang istimewa itu, Aphrodite mendapatkan ayahnya tengah berciuman dengan seorang pembantu, dan itu membuat ibu Aphrodite marah dan mengusir ayahnya. Akhirnya mereka pun bercerai dan Aphrodite pun diambil hak asuhnya oleh ibunya. Kemudian ibunya pun dengan rasa kesalnya menjadikan Aphrodite sebagai bahan untuk mengumpulkan pundi-pundi uang. Suatu hari Aphrodite pun memasuki bangku kuliah dan ia pergi ke kampus. Di kampus Aphrodite menjadi sangat populer dan terkenal, dan ada salah satu penggemar yang sangat memaksakan diri untuk berteman dengan Aphrodite karena ia adalah penggemar berat Aphrodite. Mau tidak mau Aphrodite pun menyetujuinya. Dan pada saat itu Aphrodite bertemu dengan seorang laki-laki yang tengah memainkan musik dengan sangat bagus dan membuat Aphrodite terpesona. Akhirnya Aphrodite pun berkenalan dengan seorang lelaki ini yang bernama Tyler. Tyler pun mengajak Aphrodite untuk bersenang-senang dan memainkan sebuah lagu. Dia menciptakan lagu untuk Aphrodite dan mengunggahnya ke sosial media, dan video pun menjadi hit dan mereka berdua pun menjadi sangat terkenal. Dan pada saat itu Tyler merayakan kesuksesannya dengan mengundang beberapa temannya, dan Leah, yaitu teman dari Aphrodite yang mempunyai kegilaan tersendiri, itu pun diundang oleh Aphrodite, dan hal itu membuat Tyler tidak senang. Akhirnya Aphrodite pun marah mengapa ia seperti itu kepada temannya, dan Tyler pun mengatakan bahwa dia tidak pantas berteman dengan orang seperti Leah yang biasa-biasa saja dan seperti orang gila. Nah, dari perdebatan tersebut akhirnya mereka berdua pun berbaikan. Taylor menjalani hari-harinya dengan berbagai kontrak dan mencapai kesuksesan yang luar biasa. Dan kemudian Aphrodite juga menjalani hari-harinya dengan pekerjaannya, yaitu menjadi aktris. Dan ia pun pada saat itu ia ingin dibantu oleh Tyler dan menghubungi Tyler untuk membantunya casting. Kemudian Tyler tidak mengangkat teleponnya. Akhirnya Aphrodite ke rumah Tyler dan mendapati Tyler berciuman dengan seorang wanita. Hal itu membuat Aphrodite sangat marah dan kesal. Akhirnya dia mengamuk dan orang tua Tyler memvideokan itu dan mengunggahnya ke sosial media, membuat nama baik Aphrodite menjadi rusak. Dan orang pun penggemar Tyler pun menyerang Aphrodite dan karir Tyler pun semakin melejit. Dan dari hal itu pun orang tua Aphrodite mencoba untuk menghubungi produser untuk menyelamatkan karir anaknya, namun tidak ada produser yang ingin mengontrak kembali Aphrodite. Akhirnya Aphrodite pun mengurung diri di rumah dan berpasrah, dan karirnya pun hancur. Karena masih dendam dengan Tyler, akhirnya Aphrodite pun menghubungi Leah dan bekerja sama untuk membuntuti Tyler dan pacarnya. Namun Leah pun semakin tersiksa karena hal itu membuat Leah menjadi tersiksa karena harus bersembunyi di semak-semak yang penuh dengan semut. Akhirnya mereka pun mengurungkan niatnya. Dan pada saat itu Leah dan Aphrodite menjalani hari-harinya di kampus dengan menjadi orang biasa. Dan Leah pun sekarang sudah tidak dikontrak oleh produser manapun. Kemudian Aphrodite pun mencari cara bagaimana supaya ia bisa menjatuhkan karir Tyler yang jahat itu. Akhirnya dia memanfaatkan seorang laki-laki yang merupakan seorang orang berbakat yang mempunyai prestasi sangat bagus di kampusnya. Kebetulan orang tersebut sangat menyukai Aphrodite. Kemudian Aphrodite memanfaatkannya. Ia pun dengan senang hati mengajak Aphrodite untuk berjalan-jalan bersama-sama dan mengajaknya kencan. Dan pada saat itu Aphrodite sangat terpesona dengan gaya yang cool dari seorang Ishak. Nah, nama laki-laki itu bernama Ishak.
Karena berkenalan dengan Ishak, akhirnya Lea pun melupakan hari-hari menyakitkannya bersama Tyler. Dan belum lama setelah dia mendapati kebahagiaannya kembali, dia bertemu kembali dengan Tyler dan pacarnya dengan mengendarai sebuah mobil yang berlapiskan emas. Hal itu membuat Lea sangat geram, dan pada saat itu dia menuju ke Tyler, dan pada saat itu Ishak melarangnya karena hanya akan merugikan Aphrodite. Kemudian Ishak menjadi pahlawan saat Aphrodite beradu dengan Tyler. Namun karena amarah Aphrodite belum usai, dia masih dendam dengan Tyler. Akhirnya Aphrodite pun mengambil sebuah palu dan memecahkan kaca mobil dari Tyler. Hal itu membuat Aphrodite ditangkap oleh polisi, dan Tyler pun berpura-pura menangis, dan akhirnya Aphrodite pun dibebaskan dengan cara jaminan, membayar uang jaminan kepada Tyler. Ibunya menjadi sangat frustasi. Aphrodite pun sudah tidak pernah mendengar kabar dari Tyler. Ia pun menjalani hari-harinya di kampus. Lea dan Ishak menjadi sahabat yang sangat membantu Aphrodite mengembalikan kebahagiaannya, dan memberi dukungan kepada Aphrodite untuk casting beberapa drama musikal untuk memulai membangun karirnya dari nol lagi. Namun hal itu tidak disetujui oleh ibunya karena hanya akan membuang-buang waktu. Namun Aphrodite tetap melakukan hal itu. Beberapa tahun kemudian, Tyler dan pacarnya itu mempunyai sebuah film di mana film tersebut gagal total, dan akhirnya mereka pun diputus kontraknya, dan manajernya dan agennya diberhentikan oleh produser, dan karir mereka pun hancur. Dan karir Aphrodite melejit kembali, dan kemudian menjadikan Lea sebagai manajernya, dan kemudian pada saat yang sama Isa menjadi orang yang sangat menjadi support bagi Aphrodite, dan mereka pun pacaran dan hidup bahagia. Kemudian akhirnya Aphrodite mendapatkan kembali popularitasnya.